Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali. Meski masih dalam suasana physical distancing, bertemu tapi tak besuo. Seperti biasa, sebelum melanjutkan perulian ini, sebaiknya Anda telah menyiapkan pena dan buku untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Dan tak lupa siapkan minuman ringan dan makanan kecil secukupnya untuk menemani. Baiklah, langsung kita mulai. Materi pembahasan pada pertemuan atau tutorial kali ini adalah tentang motif, kategori, dan jenis-jenis pengembangan real estate. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang motif atau alasan manusia atau seseorang membutuhkan produk pengembangan real estate di satu sisi dan pengembang membangun proyek pengembangan real estate di sisi yang lain. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang kategori dan jenis-jenis produk pengembangan real estate khususnya yang banyak dikembangkan oleh para pengembang real estate saat ini. Yang pertama kita mulai dari motif pengembangan real estate. Secara etimologi, motif adalah merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Dan di dalam ilmu real estate, terdapat dua alasan utama terjadi pengembangan real estate, yakni yang pertama adalah sebagai respon terhadap adanya kebutuhan sosial, dan yang kedua adalah sebagai respon terhadap adanya nilai ekonomi. Kita bahas yang pertama adalah sebagai respon terhadap adanya kebutuhan sosial. Respon ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dan gaya hidup. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan hidup yang sangat beragam. Kebutuhan dasar atau kebutuhan primer timbul sebagai respon atau kebutuhan biologis untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, atau rumah atau tempat tinggal. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia bertambah seiring tingkat peradaban dan gaya hidupnya. Di antaranya adalah kebutuhan akan adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sarana kesehatan, pendidikan, pasar, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow yang mengatakan bahwa ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan pada satu tingkat, mereka akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Namun dengan keterbatasannya dan di dalam prakteknya, tidak semua kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara mandiri. Mereka memerlukan pihak lain untuk menyediakan, untuk kemudian mereka membeli atau menyewanya dari pihak yang membangun atau mengelola. Yang kedua adalah sebagai respon terhadap adanya nilai ekonomis, yakni upaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan nilai ekonomi dari tanah atau produktivitas tanah. Kita mengetahui bahwa bumi atau tanah di mana kita hidup tidak akan pernah bertambah. Tidak ada tanah lain selain yang telah ada saat ini untuk menampung semua kebutuhan manusia dan peradabannya sampai kapanpun. Sesuai hukum pasar atau hukum ekonomi, apabila permintaan bertambah sedangkan persediaan atau pasokan tetap, maka nilai ekonomi atas barang atau jasa tersebut akan meningkat. Begitupun juga dengan nilai atau harga tanah, di mana tempat bangunan rumah atau fasilitas lain akan didirikan atau dibangun. Nilai ekonominya akan selalu meningkat. Lebih dari itu, harga tanah dan pengembangannya seringkali mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari inflasi barang atau jasa setiap tahunnya, khususnya di kawasan perkotaan. Bahkan para ahli atau para pakar sering mengatakan bahwa
kenaikan rata-rata harga produk pengembangan real estate dapat mencapai 5 kali dari angka inflasi harga barang dan jasa, seperti yang dipublis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sehingga tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa seseorang yang membeli produk pengembangan real estate bukan sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, semisal membeli rumah untuk dihuni sendiri, tapi lebih dari itu, mereka membeli rumah untuk motif atau alasan lain, semisal untuk berinvestasi, yaitu mencari keuntungan dalam jangka panjang, dan bahkan sebagian yang lain mungkin akan membeli sarana atau fasilitas tersebut untuk spekulasi, yakni untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Penjelasan yang lebih komprehensif tentang motif dan motivasi konsumen membeli rumah dapat kalian baca di dalam tesis saya yang sudah saya unggah di perpustakaan online kelas kita, khususnya pada halaman-halaman awal. Jadi jelaslah bahwa pengembangan real estate timbul atau muncul sebagai akibat adanya kebutuhan di satu sisi dan nilai ekonomi atau peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi pengembang di sisi yang lain. Saya teruskan. Kita bicara membahas permasalahan kedua, yaitu kategori pengembangan. Secara umum, pengembangan real estate dapat dikategorikan ke dalam dua golongan, yakni yang pertama adalah pengembangan tanah atau land development. Yang kedua adalah pengembangan bangunan atau building development. Pengembangan tanah atau land development adalah proses perubahan dari tanah mentah menjadi tanah yang dapat dibangun, atau istilahnya tanah matang atau kafling siap bangun. Secara sederhana, pengembangan tanah kafling dapat saya visualisasikan seperti dalam gambar berikut. Yang pertama, pengembang tentunya telah memiliki atau menguasai sebidang tanah, dalam hal ini disebut sebagai tanah mentah. Untuk kemudian atas kondisi tanah tersebut pengembang melakukan pekerjaan pematangan. Dalam hal ini dapat berupa pemotongan atau penimbunan atau sering kita sebut sebagai cut and fill. Dan kemudian membuat atau memasang petak-petak kafling serta membuat infrastruktur dasar seperti jalan, saluran, gorong-gorong, bahkan jaringan listrik. Sebagaimana sistem yang telah direncanakan dan tentunya telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Setelah kafling-kafling tanah terbentuk dan infrastruktur dasar terbangun, maka atas petak-petak tanah kafling tersebut dapat diperjualbelikan. Pengembangan tanah atau land development adalah jenis atau bentuk pengembangan real estate yang paling sederhana. Pengembang hanya perlu menyiapkan tanah yang telah dimatangkan atau tanah siap bangun berikut infrastruktur dasar berupa jalan, saluran, maupun jaringan listrik untuk diperjualbelikan. Kemudian pembeli yang akan membangun bangunan di atas tanah matang tersebut. Tentunya sesuai dengan ukuran atau bentuk kafling tanah yang diperjualbelikan tersebut. Pengembangan jenis ini tidak terbatas untuk kaflingan perumahan seperti yang kita kenal saat ini. Namun juga dapat berupa kaflingan tanah untuk keperluan lain, semisal bangunan komersial, industri, atau fasilitas umum lainnya. Apapun peruntukan bangunan dari tanah kafling tersebut, tentunya pengembang telah mendapatkan semua perizinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang, sehingga tata letak tanah kaflingan yang dibuat atau direncanakan telah sesuai dengan peruntukan atau zoning dan rencana perkembangan kota atau advice planning. Di samping itu, pengembang juga harus melengkapi legalitas tanah sebagai bukti kepemilikan, semisal berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah dan sesuai ketentuan hukum, agar nantinya tanah kaflingan tersebut dapat diperjualbelikan dan sebagai dasar pembuatan akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris atau PPAT. Kendala dari pengembangan jenis ini adalah penjualan tanah kafling pembiayaannya tidak didukung fasilitas kredit dari perbankan,
Hal ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia bahwa perbankan tidak dapat atau tidak boleh membiayai pembelian tanah atau tanah kafling. Dengan demikian, transaksi jual beli tanah kafling hanya dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran kredit langsung antara pembeli dengan pihak pengembang. Baiklah, saya lanjutkan. Yang kedua adalah pengembangan bangunan atau building development. Pengembangan bangunan adalah proses pengembangan di atas tanah yang sudah dikembangkan atau tanah matang. Secara sederhana, pengembangan ini dapat saya visualisasikan seperti gambar berikut. Gambar sebelah kiri adalah tanah matang hasil proses pengembangan tanah atau land development, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, atas kafling-kafling tanah tersebut dibangun bangunan sebagaimana peruntukan bangunan yang telah direncanakan. Semisal, bangunan rumah atau perumahan, bangunan komersial, bangunan fasilitas umum atau bangunan yang lainnya. Dan yang paling penting tentunya, bangunan tersebut telah mendapat semua perizinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang, termasuk terkait dengan bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. Pengembangan jenis ini adalah yang paling lazim dilakukan pengembang saat ini, yakni mereka tidak hanya sekedar melakukan pengembangan tanah, namun juga sekaligus melakukan pengembangan di atas tanah yang telah dikembangkan tersebut, semisal membangun rumah dan atau bangunan lainnya untuk dijual atau disewakan. Di samping memiliki peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi, pengembangan jenis ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari perbankan bagi calon pembeli dalam bentuk pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR apabila bangunannya berupa rumah, atau kredit pemilikan apartemen apabila bangunannya berbentuk apartemen, atau fasilitas kredit lain yang sesuai dengan peruntukannya. Tentunya setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak perbankan dipenuhi oleh pemohon kredit maupun pengembang. Dengan demikian, memasarkan produk pengembangan jenis ini relatif lebih mudah bila dibanding memasarkan produk tanah kaflingan, karena memiliki alternatif cara pembayaran bagi calon pembeli atau konsumen. Namun demikian, pengembangan jenis ini juga memiliki tingkat kompleksitas dan permodalan yang lebih tinggi bila dibanding dengan pengembangan tanah saja. Dan di dalam prakteknya, bagi pengembang yang struktur permodalannya belum cukup kuat atau pasar produknya terbatas atau tingkat risikonya dianggap tinggi, sekaligus untuk meminimalkan tingkat risiko, pengembang akan mengkombinasikan kedua jenis pengembangan tersebut dalam satu kawasan proyek yang dikembangannya. Lanjut, kita bahas pihak yang ketiga, yaitu jenis pengembangan real estate. Beragamnya jenis pengembangan real estate muncul sebagai akibat adanya permintaan pasar. Dalam ilmu marketing sering disebut sebagai market driven product. Di samping itu, produk pengembangan real estate jenis baru bisa jadi muncul atau dimunculkan dengan maksud untuk menciptakan pasar baru, atau istilah marketing juga sebagai product driven market. Sebagai respon akan pengembangan atau perubahan gaya hidup manusia yang dinamis. Secara umum, jenis pengembangan real estate dapat dikategorikan ke dalam 5 golongan, yakni yang pertama adalah bangunan perumahan atau residential building, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal. Yang kedua adalah bangunan komersial atau commercial building, adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan komersial seperti pasar, mal, hotel, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bangunan fasilitas umum atau public facilities building, adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang keempat, bangunan industri atau gudang atau industrial building,
adalah bangunan yang didesain untuk penggunaan secara khusus seperti kawasan pabrik, pergudangan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah bangunan rekreasi dan olahraga, sport and recreation building. Bangunan yang direncanakan penggunaannya sebagai sarana rekreasi atau hiburan dan olahraga sekaligus, misal lapangan golf, waterboom, dan lain sebagainya. Kita mulai bahas satu-satu, yaitu mengenai bangunan perumahan atau residential building. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2017, bangunan perumahan digolongkan menjadi dua golongan, yakni yang pertama adalah rumah horizontal atau rumah tapak atau rumah landed housing. Yang kedua adalah rumah vertikal atau rumah susun atau vertical housing. Yang dimaksud rumah horizontal atau rumah tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akte yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud rumah vertikal atau rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam ala horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dimiliki dan dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sedangkan apabila merujuk Peraturan Menteri Perumahan RI Nomor 7 Tahun 2013, rumah tapak dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah rumah sederhana atau rumah sederhana sehat, yang kedua adalah rumah menengah, dan yang ketiga adalah rumah mewah. Yang dimaksud rumah sederhana adalah rumah umum atau rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau disingkat MBR, yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. Yang kedua, yang dimaksud sebagai rumah menengah adalah rumah komersial, yakni rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan dengan harga jual lebih besar dari 1 sampai 6 kali harga jual rumah sederhana. Sedangkan rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga lebih besar dari 6 kali harga jual rumah sederhana. Lanjut. Apabila saya visualisasikan dalam bentuk gambar, maka rumah horizontal tampak terlihat seperti gambar slide di bawah ini. Yang pertama adalah rumah sangat sederhana, rumah sederhana sehat, atau dulu sering juga dikenal sebagai rumah sangat sederhana. Yang berikutnya yang di bawahnya adalah rumah menengah, dan di sebelah kanan adalah rumah mewah. Ini sekedar ilustrasi saja, bisa jadi di lapangan bisa berbeda seperti gambar yang disebutkan atau dipaparkan di dalam slide ini. Di dalam kepemilikannya, rumah sederhana atau rumah sederhana sehat diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dimana harga jualnya adalah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Atas penjualan itu, mereka konsumen mendapatkan KPR dengan bunga subsidi atau mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari pemerintah. Dan mereka juga akan mendapatkan bantuan uang muka, bahkan uang mukanya akan menjadi 0. Namun sebagai konsekuensinya mereka akan membayar angsuran yang lebih tinggi. Demikian pun PPN-nya juga ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk rumah menengah dan rumah mewah, harga jualnya adalah bebas, tidak diatur pemerintah. Di sini adalah tergantung kesepakatan antara pengembang dengan pembeli. Selanjutnya mengenai bentuk rumah horizontal atau rumah tapak. Secara umum kita mengenal juga ada 3 bentuk rumah tapak, yaitu yang pertama adalah rumah tunggal. Yang dimaksud rumah tunggal
atau yang sering disebut juga sebagai rumah terpisah adalah merupakan rumah tinggal yang terpisah dari rumah lainnya atau berdiri sendiri, sehingga pada masing-masing sisi bangunan masih terdapat jarak terhadap bangunan tersebut. Seperti kita lihat di depan, samping, kiri, kanan, belakang mereka masih ada halaman. Sedangkan yang dimaksud rumah couple adalah rumah yang berpasangan, biasanya terdiri atas dua rumah dalam satu atap, dengan dinding pembatasnya saling menyatu atau berhimpitan. Sedangkan rumah deret adalah rumah yang dindingnya berhimpitan satu dengan yang lainnya. Umumnya terdiri lebih dari dua rumah dalam satu atap yang memanjang. Di perkampungan atau pinggiran kota, rumah deret sering disebut sebagai rumah bedeng. Sedang di perkotaan, rumah deret sering disebut sebagai townhouse. Berikutnya adalah mengenai fungsi. Di perkotaan, rumah tinggal juga sering difungsikan secara bersamaan untuk keperluan lain. Dalam hal ini misal sebagai tempat usaha, di mana lantai atas dipergunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan lantai bawah dipergunakan sebagai tempat usaha. Sehingga kita sering menyebutnya sebagai ruko atau akronim dari rumah toko. Atau rukan yang merupakan akronim dari rumah kantor apabila bangunannya itu kita pergunakan rumah sekaligus kantor. Dan saat ini kita juga sering mendengar pengembang yang menawarkan produknya dengan sebutan SOHO atau SOHO yang merupakan akronim dari Shop Office, Home Office, atau dalam bahasa Indonesianya adalah toko kantor, rumah kantor. Yang berikutnya adalah kondotel. Kondotel adalah akronim dari kondominium dan hotel. Adalah rumah susun atau apartemen atau kondominium yang difungsikan atau dikelola layaknya pengelolaan hotel, yang biasanya dioperasionalkan oleh pihak ketiga, yaitu manajemen hotel. Layout bangunan maupun tampak bangunan kondotel dan hotel pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan adalah kepemilikannya, di mana apabila hotel hanya dimiliki oleh satu investor atau pemilik, maka pada kondotel dimiliki oleh banyak investor. Investor dapat memiliki satu kamar atau lebih seperti mereka memiliki apartemen. Investor akan mendapatkan imbal hasil dari persentase hasil operasional sesuai jumlah kamar atau luasan bangunan yang mereka miliki. Karena difungsikan secara komersial, ruko atau rukan maupun kondotel, beberapa pakar menggolongkan jenis bangunan ini ke dalam bangunan komersial. Lanjut, kita bicara yang kedua adalah rumah vertikal atau rumah susun atau vertical housing. Merujuk Peraturan Menteri Perumahan Nomor 7 Tahun 2013, rumah vertikal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah rumah susun umum, yang kedua adalah rumah susun komersial. Yang dimaksud rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan yang harganya melebihi harga rumah susun umum yang ditentukan oleh pemerintah. Apabila saya visualisasikan, maka rumah vertikal atau rumah susun bisa tergambar seperti yang ada di dalam slide ini. Yang sebelah kiri atas adalah rumah susun umum. Ini dapat berupa rusunami atau rumah susun milik, artinya rumah susun ini bisa diperjualbelikan. Atau yang kedua adalah rusunawa atau rumah susun sewa. Ini adalah rumah susun yang hanya disewakan, biasanya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang di bawah adalah rumah susun komersial. Di sini ada yang mereka sebut sebagai apartemen, ada yang sebut mereka sebagai kondominium. Sebagaimana rumah horizontal, persyaratan untuk memiliki rumah susun hampir sama dengan persyaratan untuk memiliki rumah tapak, yakni bahwa untuk rumah susun umum diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. Mereka akan mendapatkan
KPR dengan bunga subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, mereka bisa mendapatkan bantuan uang muka, bahkan LTV atau loan to value atau uang mukanya bisa menjadi 0%, dengan konsekuensi artinya pembayaran angsurannya akan menjadi lebih tinggi. Berikutnya adalah PPN ditanggung pemerintah. Dan mengenai ketentuan peraturan-peraturan ini bisa atau sering berubah tergantung dari regulasi yang dibuat pemerintah. Kemudian untuk rusun komersial, harga jualnya adalah bebas. Harga jualnya tidak diatur pemerintah. Di sini hanya tergantung dari kesepakatan antara pengembang dengan pembeli. Baiklah, saya lanjutkan mengenai jenis bangunan kedua, yaitu bangunan komersial atau commercial building. Bangunan komersial umumnya adalah merupakan bangunan investasi, di mana pengembang membangun proyek bukan untuk segera dijual, sebagaimana proyek perumahan. Namun mereka akan mengelolanya segera setelah bangunan tersebut selesai dibangun. Sumber pendapat dari pengembangan jenis ini didapat dari hasil sewa atau operasional. Bangunan komersial yang dibangun pengembang biasanya tidak dijual dalam waktu pendek. Bahkan bangunan tersebut bisa jadi akan selamanya menjadi pemilik dan dioperasionalkan sendiri oleh pengembangnya. Atau setidaknya aset tersebut baru akan dijual apabila pemilik merasa membutuhkan dana segar atau ada investor baru yang menawar dengan harga tinggi. Termasuk dalam bangunan komersial atau commercial building ini antara lain yang pertama adalah kita sering sebut sebagai pasar modern. Pada dasarnya, pasar modern sama dengan pasar tradisional. Sama-sama merupakan tempat bertemunya penjual yang memasarkan dagangannya dan pembeli yang akan membeli produk yang akan dipasarkan para penjual. Mungkin yang membedakan adalah persepsi yang diciptakan, di mana pasar tradisional sering dikesankan atau dipersepsikan sebagai kumuh, becek, dan kotor, sedangkan pasar modern dikesankan sebaliknya. Yang kedua adalah trade center. Secara konsep atau teori, trade center adalah mirip atau bahkan sama dengan pasar grosir. Adalah tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar. Misalnya lusinan, kodian, tentunya dengan harga yang relatif lebih murah dibanding di pasar atau di mall. Umumnya, bangunan dibuat petak-petak atau kios-kios dengan berbagai ukuran yang disewakan kepada para penyewa atau tenan. Tenan di sini bukan dimaksud dalam bahasa Jawa, tapi bahasa Inggris yang artinya penyewa. Yang menjadi penyewa bangunan trade center adalah pedagang yang menjual barang dalam partai besar, sedangkan pengunjungnya adalah para pedagang eceran yang akan membeli barang untuk kemudian dijual kembali di tempat lain. Sehingga fasilitas yang ada di trade center biasanya tidak sebaik atau sebagus dibandingkan dengan fasilitas yang ada di mall. Yang berikutnya adalah mall. Berbeda dengan trade center, mall adalah tempat untuk menjual barang-barang eceran. Di dalam sebuah mall biasanya terdapat beberapa penyewa besar atau anchor tenan. Keberadaan penyewa besar diharapkan akan menjadi daya tarik atau magnet bagi calon pengunjung untuk mendatangi mall untuk berbelanja. Karena nama besarnya, biasanya para penyewa besar akan memperoleh harga sewa yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga sewa yang diperlakukan bagi penyewa atau tenan-tenan yang kecil. Bahkan nilainya bisa mencapai setengahnya. Karena diperuntukkan bagi para pedagang eceran dengan pengunjung yang sangat beragam, maka fasilitas kenyamanan yang ada di mall umumnya lebih baik dibanding dengan trade center. Sehingga kunjungan seseorang ke mall biasanya tidak hanya sekedar bertujuan untuk berbelanja, namun bisa jadi untuk keperluan lain. Misal, untuk mencari hiburan, sekedar kongko-kongko, atau hanya sekedar keluyuran, atau sering disebut sebagai hangout.
Di dalam prakteknya, kita sering tidak dapat membedakan mana yang mall dan mana yang trade center. Karena seringkali fasilitas dan keragaman barang yang diperdagangkan pun sama. Jadi, bisa-bisa saja si pengembang menyebut atau menamai produknya. Sebagaimana sering kita melihat atau mendengar nama komplek perumahan yang mungkin secara konsep terkesan kurang pas dengan jenis perumahan yang dibangun atau yang ada. Semisal komplek perumah sederhana dinamai perumahan Junction Village, atau komplek perumahan mewah diberi nama Pondok Bambu. Tak ada yang salah dan tentunya tidak ada yang bisa menyalahkan. Yang berikutnya adalah hotel. Saat ini, khususnya hotel yang berlabel bintang 3 ke atas, tidak hanya sekedar difungsikan atau dioperasional untuk mengakomodasi sebagai tempat menginap, makan, atau minum saja. Namun juga menjadi tempat pertemuan, rapat-rapat, perayaan, dan pameran. Atau istilah kerennya adalah meeting, incentive, convention, exhibition, atau MICE, atau MICE. Dalam pengelolaan operasional hotel, pengembang seringkali menggunakan manajemen hotel profesional yang telah memiliki nama besar atau jaringan untuk mengelolanya. Dengan imbalan atau kompensasi fee, manajemen atau operasionalnya tentunya dengan manajemen fee atau manajemen operasional yang telah disepakati. Sehingga apabila kita melihat nama hotel yang berubah atau berganti, ini bukan berarti bahwa pemilik atau pengembangnya telah berganti. Namun yang sering terjadi adalah manajemennya saja yang berganti atau berubah. Lanjut. Yang ketiga adalah bangunan fasilitas umum atau public facilities building. Oke, gambar-gambarnya saya munculkan dulu. Di balik gedung sekolah atau universitas atau rumah sakit yang berdiri megah, di belakangnya terdapat pengembang yang mengembangkan bangunan tersebut. Mereka yang menggagas pendirian bangunan untuk kemudian dikelola sendiri atau pihak lain untuk mengoperasionalkannya. Karena merupakan fasilitas publik atau fasilitas umum, maka badan hukum pengembang jenis ini umumnya bukan badan hukum berupa perusahaan, namun badan hukum berupa yayasan. Meskipun berupa yayasan, mereka tetaplah badan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented. Di samping sesuai kodratnya sebagai yayasan, mereka harusnya tetap memiliki fungsi sosial. Yang berikutnya adalah perkantoran atau office building. Banyak alasan seseorang atau badan usaha memilih berkantor di office building dibanding memiliki atau menyewa gedung sendiri. Hal ini antara lain umumnya bahwa office building memiliki lokasi yang strategis dengan akses yang lebih mudah, dan tentunya pada saat menyewa di bangunan gedung perkantoran, mereka tidak perlu memikirkan biaya perawatan. Mereka tidak perlu berinvestasi yang cukup besar. Mereka cukup perlu membayar biaya perawatan atau service charge kepada pengelolanya. Di samping itu, yang tidak kalah penting lagi, biasanya berkantor di gedung perkantoran adalah karena gengsi atau prestis. Seperti halnya bangunan mall, office building juga seringkali memiliki penyewa besar atau anchor tenant yang bisa menyewa beberapa lantai gedung sekaligus, sehingga sering kita melihat nama penyewa besar tersebut terpampang bersebelahan dengan nama gedung tersebut. Di samping penyewa besar, office building biasanya juga menyediakan ruang-ruang kecil yang dapat disewakan, misal ukuran 3x4 atau 4x5 dan seterusnya. Tidak semua office building dimiliki oleh pengembang. Bisa jadi office building dimiliki oleh perusahaan. Kantor-kantor bank besar umumnya sebagian ruangannya atau sebagian lantainya disewakan kepada para penyewa. Sebagaimana bangunan komersial, bangunan fasilitas umum biasanya juga merupakan proyek investasi.
Ini adalah varian dari bangunan perumahan. Berikut dengan bangunan komersial adalah bangunan multifungsi atau mixed use building. Bangunan multifungsi atau mixed use building atau juga ada yang menyebut sebagai superblok adalah suatu bangunan yang mengakomodasi beberapa fungsi sekaligus atau kawasan yang dipergunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dalam kawasan tersebut, antara lain berupa fasilitas perkantoran, perdagangan, pemukiman, rekreasi, dan lain-lainnya. Apabila saya visualisasikan dalam gambar, maka dapat dilihat sebagai berikut. Bahwa gambar sebelah kiri adalah bangunan multifungsi yang didirikan di atas satu tapak pondasi atau dalam pondasi yang sama. Misalnya bawahnya adalah untuk mal, di atasnya adalah untuk apartemen. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah memperlihatkan bahwa masing-masing peruntukan bangunan berdiri sendiri, namun terletak di dalam satu kawasan. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat adalah bangunan industri atau pergudangan atau industrial building. Pengembangan bangunan industri dan pergudangan umumnya berada di luar kawasan perkotaan dan terletak di sepanjang jalur transportasi utama. Biasanya berupa industri manufaktur berat, industri manufaktur ringan, warehouse atau pergudangan, dan flag industrial atau gabungan antara industri dan perkantoran. Dan apabila saya visualisasikan adalah seperti gambar ini, di mana kawasan yang sebelah atas adalah merupakan kawasan industri, yaitu tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri. Pengembang jenis ini umumnya hanya sampai pada tahap penyediaan tanah kafling atau land development, sedangkan yang akan membangun bangunannya adalah pihak pembeli kafling. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya bisa jadi pengembang yang umumnya juga berlatar belakang kontraktor yang akan melaksanakan tahap konstruksinya. Dalam hal ini, pengembangnya bertindak selaku kontraktor. Sedangkan gambar di sebelah kanan bawah adalah pergudangan atau warehouse. Ini adalah berfungsi untuk menyimpan barang produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu, yang kemudian barang produksi tersebut didistribusikan ke lokasi lain yang dituju. Dalam hal bangunan pergudangan, seringkali pengembang memperlakukannya sebagai bangunan investasi, sehingga bangunan tersebut tidak segera dijual setelah selesai bangunan tersebut dibangun. Mereka akan menyewakan kepada pihak ketiga dan sebagai sumber penerimaannya adalah dari hasil sewa. Dan mereka baru akan menjual apabila memerlukan dana segar tentunya. Yang berikutnya adalah bangunan rekreasi dan olahraga, sport and recreation building. Pengembangan bangunan rekreasi biasanya dibangun di pinggiran kota dan berdekatan dengan komplek perumahan. Ya, ini biasanya seperti lapangan golf dan waterboom, itu biasanya di pinggiran kota dan di sekitar kawasan pemukiman. Sedangkan untuk bangunan olahraga atau sport center biasanya berada di kawasan perkotaan dan menyatu dengan bangunan komersial. Sebagaimana bangunan komersial, kedua jenis bangunan ini umumnya juga merupakan proyek investasi, yakni pengembangan yang dimaksudkan untuk dikelola, bukan untuk dijual, sehingga sumber pendapatan atau penghasilannya adalah hasil dari pengelolaan atau operasional. Baik, berikutnya adalah bangunan infrastruktur atau infrastructure building. Ini adalah merupakan varian. Meskipun jenis pengembangan bangunan infrastruktur belum diakui atau dimasukkan ke dalam jenis-jenis pengembangan real estate yang diajarkan di bangku kuliah atau di dalam materi-materi kursus real estate,
Namun menurut hemat saya, jenis pengembangan ini kedepannya dapat dimasukkan atau menjadi bagian dari pengembangan real estate. Hal ini mengacu pada tanah di mana bangunan infrastruktur didirikan adalah merupakan komponen utama dari pengembangan real estate. Terlepas apakah pengembangan jenis ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kelompok pengembangan bangunan fasilitas umum atau terpisah menjadi bangunan infrastruktur. Bangunan infrastruktur ini adalah seperti jalan tol, pembangunan bandara, pelabuhan maupun pembangkit listrik. Dari materi pembahasan jenis-jenis pengembangan real estate yang kita bahas tadi, kita mengetahui bahwa aktivitas pengembang real estate ternyata tidak berhenti di saat bangunan selesai dikerjakan. Namun aktivitas akan tetap berlanjut selama produk pengembangannya belum atau tidak dijual. Lanjut. Mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terakhir, jangan lupa mengisi absen pada aplikasi dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan apabila masih ada poin-poin yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan kalian akan saya jawab melalui aplikasi di kelas atau melalui video tutorial berikutnya. Dan satu lagi, ada tugas, yakni kalian diminta untuk menyebutkan minimal 2 nama proyek pengembangan real estate berikut lokasi dan nama pengembangnya. Contoh, nama proyek perumahan Villa ABC, lokasi Jalan Baru Palembang, nama pengembang PT DEF Realty. Masing-masing untuk proyek pengembangan jenis perumahan, bangunan komersial, kawasan industri dan pergudangan, fasilitas publik, dan bangunan rekreasi dan olahraga. Jawaban dikirim ke kelas online selamat-lamatnya 1 minggu setelah pertemuan ini. Dan pada pertemuan ketiga nanti kita akan membahas mengenai peran atau tugas pengembang atau developer. Materi ini saya ambil dari presentasi Dr. Wayne Felby dari The Felby Institute for the Development Real Estate yang berjudul The Role of the Developer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.